Doa di setiap subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu ya, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Asr ya, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu semuanya ada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, yang beramal soleh ya, wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, dan saling berwasiat terhadap kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran. Mudah-mudahan di waktu subuh yang senantiasa kita rutinkan ini adalah sesuatu yang ikhtiar kita ya, untuk menghindari dari kondisi rugi, tetapi mudah-mudahan kita betul-betul memanfaatkan setiap detik yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, diantaranya kita merutinkan ya di setiap subuh, mudah-mudahan menjadi salah satu amalan unggulan kita nanti di hadapan Allah, bahwa ahabbul a'mal ilallah, yang paling Allah cintai, amalan yang paling Allah cintai adalah adwa muhawain kola, dirutinkan walaupun hanya sebentar. Nah, mudah-mudahan keistiqomahan kita ini menjadi wasilah ya, kita memberikan yang terbaik dalam pandangan Allah, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dari mulai bangun tidur ya, aktivitas amal solih yang kita lakukan. Nah, untuk hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang bagaimana tentang memanfaatkan waktu ya. Nah, di sini sudah ada salah satu buku karya Dr. Yusuf Qaradawi yang sudah diwakafkan ya kepada umat Islam, bahwa beliau menulis buku dengan berjudul Demi Masa ya, bahwa di sini diawali dari nikmat waktu ya, yang senantiasa kadang manusia lalai gitu ya dengan nikmat waktu itu, kurang disadari bahwa waktu itu adalah bagian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, diawali dari bahwa Quran ataupun as-sunnah ya sangat memberikan perhatian terhadap waktu ya, dari berbagai aspek, misalnya bahwa betapa pentingnya waktu gitu ya, dan mengungkap besarnya nikmat Allah dalam waktu itu ya. Nah, diantaranya dalam surah Ibrahim ayat 33 sampai 34, bahwasanya Allah mengingatkan kita ya tentang waktu, wasakhara, dan Allah menundukkan lakum untuk kalian asyamsa, matahari, wal qamar, dan bulan, daibaini, yang terus menerus ya beredar di orbitnya, wasakhara lakum, dan Allah sudah menundukkan untuk kalian manusia ya, al-lail, yaitu waktu malam, wa nahar, waktu siang. Nah, kemudian wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia sudah memberikan kepada kalian ya keperluan dari segala apa yang masa'altumuh, apa-apa yang kalian pinta ya, yang kalian mohonkan. Wa in ta'uddu nikmatallah, nah kata Allah ya, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian itu tidak bisa menghitungnya gitu ya. Innal insan la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim ya, dan kafar. Nah, di sini Allah mengingatkan juga ya dalam surah Al-Furqan, wa huwa alladzi ja'ala al-lail wan nahar khilfah liman arada ay yazakkara aw arada syukura, dan Allah yang menjadikan lail malam, nahar siang, khilfah ya, khilfah itu silih berganti, liman arada ay yazakkara, nah siapa yang diantara manusia yang ingin menjadikan tazkirah ya, pelajaran, au arada syukur, atau orang yang ingin bersyukur. Nah, jadi apakah malam dan siang yang Allah
sajikan untuk kita itu, kita ingin mengisi isinya ya di dalam siang dan malam itu dengan bersyukur, dengan mengambil pelajaran di dalamnya ya, bahwa maksud dari ayat tadi, Allah sudah menjadikan malam sudah bergantian ya dengan siang ya, al-lail wa nahar, kemudian siang juga berganti malam. Nah, jadi barang siapa yang terluput atau terlena ya dari suatu amal perbuatan di antara salah satunya, maka hendaklah berusaha menggantinya di saat yang lain. Misalnya ketika siang sibuk misalnya tidak keburu misalkan melakukan itu, nah maka malamnya gitu ya. Dan dari ayat tadi menjelaskan bahwa betapa pentingnya waktu. Jadi Allah bersumpah ya pada permulaan berbagai surah dalam Al-Quran ya, yang turun, yang Makkiyah. Allah bersumpah dengan waktu malam, waktu siang, waktu fajar, waktu duha. Nah di sini ya seperti dalam surah Al-Lail, walail demi malam, wan nahar demi siang. Nah jadi Allah bersumpah, kemudian wal fajar demi fajar, wal duha demi waktu duha, wal as demi masa. Nah jadi Allah bersumpah dengan berbagai ayat Al-Quran ya. Nah di antara para mufassir, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu dari ciptaannya, maka hal itu mengandung bahwa supaya umat muslim itu memperhatikan gitu ya, memperhatikan apa yang Allah sumpahkan gitu ya, betapa besar manfaatnya ya. Nah jadi selain Al-Quran juga sunnah juga ya, bahwa bagaimana bahwa manusia itu nanti ya akan mempertanggungjawabkan waktu gitu ya. Nah jadi ada 4 pertanyaan pokok ya yang dihadapkan kepada setiap manusia, bahwa ada 2 pertanyaan dasar yang khusus berkenaan dengan waktu. Jadi kita akan dipinta pertanggungjawabannya tentang waktu gitu ya. Nah ini sebagaimana yang dalam salah satu hadis ya dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah bersabda, tiada tergelincir kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat ya. Jadi tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat, tetap berdiri tegak ya, sehingga ditanya tentang 4 hal, yaitu tentang umurnya. Nah ini umurnya itu dihabiskan untuk apa gitu ya, tentang masa mudanya, nah tentang masa mudanya ya, kemudian tentang hartanya dan tentang ilmunya. Nah jadi bahwa manusia akan ditanya tentang umurnya ya. Jadi secara umum gitu ya akan ditanya. Jadi umurnya itu dipakai untuk apa saja gitu ya. Apakah usia kita itu, nah ini selama 24 jam saja ya, kita pakai untuk apa saja? Apakah kebanyakannya dipakai untuk amal solih atau sebaliknya misalnya? Dan masa muda juga akan ditanya secara khusus gitu ya, bahwa masa muda itu punya nilai istimewa ya. Nah bagaimana dalam hadis ada 7 kelompok ya, yang ketika masa muda digunakan untuk liibadatillah ya, untuk beribadah kepada Allah, maka akan mendapatkan perlindungan ya di hari orang-orang tidak mendapatkan perlindungan di dalamnya. Nah jadi bahwa dalam surah Ar-Rum kita diingatkan ya, mumpung kita masih kuat gitu ya, karena manusia itu dalam surah Ar-Rum digambarkan bahwa Allah alladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian min dhafin, dari keadaan lemah ya, ketika bayi, tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah, kemudian Allah menjadikan sesudah lemah itu menjadi kuat. Nah jadi dari masa bayi, kanak-kanak gitu ya, kemudian masa remaja, nah masa muda ya begitu kuat, masa dewasa ya, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah, dan setelah kuat Allah pun menjadikan kalian itu lemah kembali, wasyaibah, dan beruban gitu ya. Nah jadi Allah mengingatkan bahwa selagi kita masih kuat, selagi kita masih muda ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu ya, jangan sampai kita menyesal. Nah kemudian nilai waktu, nah di sini ya bahwa kewajiban dan etika Islam sudah menetapkan
adanya makna yang agung, yaitu nilai waktu dan bagaimana kita memperhatikan ya setiap bagian-bagiannya gitu ya, setiap bagian-bagiannya gitu. Nah, diawali dari tadi ya malam yang mulai terbelah gitu ya, sehingga ada waktu fajar. Nah, kita harus terus-menerus memperhatikan ya, diawali dari waktu fajar, kemudian muazin ya mengumandangkan seruannya ya di waktu fajar, mengingatkan orang-orang yang sedang terlelap dari tidurnya ya supaya bangun. Nah, muazin ya dari mulai waktu fajar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, kita diingatkan ya oleh Allah ya melalui azan itu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang betul-betul ya lisan kita dipakai untuk zikir, hati kita dipakai untuk bersyukur gitu ya, pribadi yang selalu berwudu dan suci gitu ya. Nah, insya Allah ketika mendengar seruan azan, ketika mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, maka jawaban yang itu adalah shadaqta wa bararta. Nah, mudah-mudahan setelah seperti itu maka simpul-simpul setan akan lepas ya. Nah, terus langsung gitu ya setelah bangun kemudian menjawab ya adzan, kemudian berwudu, melakukan sholat gitu ya. Nah, itu diawali dari waktu fajar, kemudian kita melakukan berbagai amal soleh gitu ya. Nah, kemudian Allah ingatkan lagi ketika matahari mulai tergelincir ya dari tengah-tengah langit. Nah, manusia sedang pada sibuk dengan kehidupan duniawinya gitu ya. Nah, Allah dengan melalui muazin ya menyampaikan panggilan untuk yang kedua. Nah, ini ya, nah itu untuk mengerjakan sholat ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, jadi di tengah-tengah kesibukan, nah Allah mengingatkan lagi ya dengan kita untuk mengabdi kembali kepada Allah sang pemberi rezeki. Nah, padahal kan hanya beberapa menit saja ya waktu zuhur misalnya, tetapi ada juga yang tidak sempat gitu ya, hanya beberapa menit ya. Nah, jadi di tengah hari Allah ingatkan lagi, dan kemudian ketika matahari mulai condong ke barat ya untuk terbenam, Allah pun mengingatkan lagi, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ya, untuk ketiga kalinya seruan ibadah yaitu shalah asar ya, ketika matahari condong terbenam. Nah, kemudian selanjutnya ya maghrib ya, ketika matahari mulai tersembunyi gitu ya, menghilangkan dari ufuk langit, maka ada lagi seruan azan bahwa ini tiba akhir siang ya dan munculnya awal malam itu dengan sholat maghrib. Nah, maka suara azan ya berkumandang memberikan tahu gitu ya bahwa dilanjutkan dengan sholat isya gitu ya. Nah, di sini kita ya harus senantiasa mengingat gitu ya, mengingat waktu-waktu yang sudah Allah ingatkan ya. Mudah-mudahan dengan terus-menerusnya Allah ingatkan di setiap 5 waktu tadi ya. Kemudian tiap seminggu sekali ada hari Jumat. Nah, ini hari Jumat ini adalah juga merupakan hal yang istimewa ya, sholat berjamaah mingguan. Ini adalah sangat istimewa sekali gitu ya. Nah, kemudian di antara sholat fardu juga ada sholat-sholat sunnah ya, mulai dari waktu sahur, kemudian sholat-sholat sunnah lainnya ya, pokoknya di berbagai waktu sepanjang siang, sepanjang malam gitu ya. Nah, di sini bahwa kita diingatkan oleh Allah ya, setiap awal bulan ketika ada bulan baru ya, harus menyambut gitu ya dengan bacaan tahlil, takbir gitu ya. Nah, misalnya sudah habis tetapi yang dihitungnya bulan Komariah ya, dari Muharram, Safar gitu ya. Ketika berganti bulan, maka kita sambut dengan berbagai bacaan tahlil ya. La ilaha illallah wallahu akbar ya. Bagaimana di sini dicontohkan ya dalam
bacaan menyambut awal bulan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqaka wa qaddaraka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda hilal khairin wa rushdin rabbi wa rabbukallah. Nah ini ya. Nah jadi kita harus senantiasa ngeh ya terhadap waktu. Jangan misalnya sudah berganti bulan, misalnya kita nggak tahu sama sekali nih sekarang itu bulan apa gitu ya, tanggal berapa misalnya, bulan barunya apa, misalnya sama sekali nggak tahu misalnya. Tapi sebagai seorang muslim harus memperhatikan waktu ya, tiap menit yang bergulir, tiap detik, waktu-waktu sholat, kemudian waktu-waktu berkah, kemudian ketika pergantian bulan gitu ya. Nah di sini doa-doanya ya mudah-mudahan tidak pernah luput. Kita bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Alhamdulillah. Kita bertahmid ya, segala puji bagi Allah, alladzi khalaqaka, yang sudah menciptakanmu, wa qaddaraka, dan menentukan ya manazil, tempat-tempat peredaranmu, wa ja'alaka ayatan lil alamin, dan menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan Allah ya bagi semesta alam. Nah kita berdoa, Allahumma ahillahu, ya Allah terbitkanlah ya ahillahu alaina, terbitkanlah bulan itu ya untuk kami, bil amni, jadi kita memohon keamanan, wal iman, kita memohon keimanan, wassalamah, kita memohon keselamatan di bulan baru itu ya, wal islam, ditetapkan dalam Islam, wat taufik, memohon ya taufik ya, pertolongan ya dari Allah, lima tuhibbu, nah lima tuhibbu, terhadap yang engkau sukai, watarodo, dan engkau ridhoi, hilal ya, bulan baru khair, bulan baru yang baik, warushdin, sebagai petunjuk, rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu hanyalah Allah. Nah jadi kita harus senantiasa peka, harus senantiasa sadar gitu ya terhadap waktu yang bergulir di setiap detik menitnya, di setiap waktunya ya. Nah seperti itu. Nah kemudian di mingguannya ada hari Jumat ya, dan tahunannya ada Ramadan. Nah di Ramadan itu kita juga diingatkan ya bahwa betapa berharganya ya. Jadi di harian, di setiap waktunya waktu sholat, kemudian di mingguannya ada hari Jumat, kemudian di tahunannya itu ada bulan Ramadan ya. Nah ini juga harus memperhatikan tentang waktu ini. Kemudian setelah menempuh perjalanan spiritual ya di bulan Ramadan, maka ada juga ya perjalanan ibadah haji nih bagi yang mampu. Nah jadi kalau Ramadan itu tahunannya, nah kemudian dengan haji itu sekali seumur hidup gitu ya. Nah ini juga harus diperhatikan. Kalau para ulama menyimpulkan ya, ibadah sholat ibadah sholat 5 waktu itu namanya mizanul yaum, itu neraca hariannya ya. Jadi mizan, timbangan untuk hariannya. Kemudian kalau sholat Jumat itu mizanul usbu', neraca mingguan ya. Kalau Ramadan itu adalah mizanul am, neraca tahunan gitu ya. Kalau ibadah haji itu mizanul umri, neraca umur. Nah ini yang harus kita perhatikan gitu ya, waktu-waktu yang luar biasa ini. Nah kemudian selanjutnya di sini kita akan mempelajari juga karakteristik waktu, bahwa waktu itu punya karakteristik yang begitu istimewa ya. Di antaranya waktu itu memang cepat habis gitu ya. Jadi waktu itu seperti berjalan seperti awan gitu ya, dan lari seperti angin. Jadi misalnya kalau kita lagi gembira ya, apalagi bahwa kayak terasa lebih cepat gitu ya. Tetapi kalau kita lagi bersedih misalnya, maka waktu itu seperti berjalan lambat gitu ya. Nah padahal itu adalah hanya perasaan ya, perasaan. Nah di sini bahwa waktu itu begitu cepat berlalu gitu ya, begitu cepat berlalu. Nah di sini para ulama sudah mengisahkan ya tentang sesepuh para rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, bahwa beliau
didatangi malaikat maut gitu ya, bahwa Nabi Nuh didatangi oleh malaikat maut untuk mewafatkan beliau ya, Nabi Nuh, setelah beliau hidup lebih dari 1000 tahun, terhitung sebelum banjir topan dan sesudahnya. Malaikat maut bertanya, wahai Nabi yang paling panjang usianya, bagaimana engkau menjumpai dunia ini? Gitu ya. Nah, malaikat bertanya ya, wahai Nabi yang terpanjang usia, bagaimana engkau menjumpai dunia ini? Kemudian Nabi Nuh menjawab, dunia ini laksana rumah yang mempunyai 2 pintu. Aku memasuki salah satunya dan keluar melalui pintu yang lain. Nah, jadi apakah kisah ini benar atau tidak ya? Jadi kisah itu menyatakan fakta yang akurat bahwa umur manusia itu begitu dangkal gitu ya, kayak tadi ya, kayak memasuki salah satu pintu, kemudian pintu dari keluar dari pintu yang lain gitu ya. Kayak padahal udah dikasih waktu begitu panjang tetapi serasa singkat gitu ya. Bahwa memang kalau dalam surah An-Nazi'at ya, bahwa di dunia itu, nah di sini ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha, bahwa mereka itu seakan-akalnya tinggal di dunia itu hanya sebentar gitu ya, illa asyiyatan, hanya waktu sore gitu ya. Waktu sore itu kan dari waktu setelah asar sampai sebelum maghrib ya, hanya 2 jam lah ya, dari jam 4 sampai jam 6. Jadi hidup di dunia itu kalau di surah An-Nazi'at diibaratkan waktu sore gitu ya, hanya 2 jam saja, au duhaha, atau seperti waktu duha ya, dari jam 8 sampai jam 10. Jadi begitu singkatnya gitu ya waktu di dunia ini. Nah, dan apalagi kalau di surah Yunus ya, bahwa wa yauma yahsyuruhum ka'alam yalbathu illa sa'atam minan nahar, bahwa hidup di dunia itu lam yalbathu, bahwa mereka itu tidak pernah tinggal di dunia illa sa'ata minan nahar, hanya sesaat saja di siang hari gitu ya. Nah, jadi yata'arafuna bainahum, mereka saling berkenalan. Nah, jadi begitu singkatnya waktu ya di dunia ini, apalagi kalau dalam surah yang lain ya, dalam surah Al-Hadid misalnya. Jadi intinya waktu itu begitu singkat. Allah itu menyediakan waktu di dunia kita. Kalau di surah An-Nazi'at, illa asyiyatan, kecuali hanya waktu sore atau duhaha, atau waktu duha. Jadi Allah itu tidak banyak ngasih waktu kepada kita gitu. Makanya kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya yang waktu yang Allah kasih. Hanya asyiyah ya, hanya waktu sore, duha hanya waktu duha, atau sa'ata minan nahar, hanya sesaat saja di siang hari ya. Jadi kita harus menyadari bahwa betapa singkatnya waktu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian waktu yang sudah habis tidak akan kembali dan tidak mungkin bisa diganti. Nah, bahwa karakteristik khusus waktu itu, bahwa setiap hari yang berlalu, setiap jam yang habis, dan setiap kejapan mata yang sudah lewat nggak mungkin bisa dikembalikan gitu ya, nggak mungkin bisa diganti. Bahwa Imam Hasan Al-Basri menyampaikan ya, bahwa dalam karya sastranya, tiada hari yang terbelah waktu fajarnya melainkan ada seruan, wahai anak Adam, aku ini makhluk yang baru. Aku melihat amal perbuatan kalian. Carilah bekal melalui aku gitu ya. Jika aku sudah berlalu, ini kata waktu, aku tidak kembali sampai hari kiamat. Nah, jadi bahwa itu bukan hadis ya, tetapi hanya perkataan Hasan Basri, bahwa Hasan Basri gitu ya mengingatkan bahwa hari-hari ya dalam usia muda itu tidak kembali lagi. Hari-hari yang sudah berlalu ya, detik, menit yang sudah berlalu tidak akan kembali. Kita harus betul-betul melaksanakan ya, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, kemudian waktu juga adalah modal terbaik untuk manusia ya, bahwa waktu bukan hanya lebih berharga daripada emas permata ya, sebagaimana pepatah populer mengatakan ya, bahwa bahkan secara hakiki waktu itu lebih mahal gitu ya, bahwa waktu itu lebih berharga daripada emas gitu, daripada mutiara, daripada intan gitu ya. Bahwa Hasan Al-Banna menyampaikan waktu adalah kehidupan, bahwa tidak ada kehidupan manusia melainkan masa yang ia selesaikan dari saat kelahiran sampai kematian. Bahwa menurut Hasan Al-Basri ya, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanya beberapa hari yang dikumpulkan. Setiap kali masa setiap
sehari pergi ya, maka sebagian dirimu pergi juga. Nah, jadi intinya Al-Quran mengingatkan ya, ada 2 masa untuk manusia yang akan menyesali ya tersia-sianya waktu pada 2 masa itu, namun penyesalannya itu tidak akan berguna. Jadi jangan sampai masa yang pertama adalah sakaratul maut ya, waktu kesakitan mati, yaitu ketika manusia akan meninggal dunia ya, menuju akhirat. Nah, biasanya manusia menginginkan kesempatan untuk ditambah ajalnya itu diundurkan gitu ya, untuk memperbaiki amal perbuatan yang dia sia-siakan gitu ya, menyesali apa yang sudah hilang. Maka di dalam surah Al-Munafikun ya, manusia akan seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum, jangan kalian itu lalai ya, jangan melalaikan kalian, amwalukum, harta kalian, membuat kita lalai, wala auladukum, anak-anak kalian ya, menjadikan lalai, an zikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang menjadikan demikian, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk yang rugi. Wa anfiku, dan belanjakanlah ya, dan berinfaklah dan wa anfiku, dan infakkanlah, belanjakanlah mimma rozaqnakum, sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu, min qabli ayyati ahadukumul maut, nah sebelum datang kematian, fayaqula, maka orang yang dia akan mengatakan ya, Rabbi laula akhartani, nah jadi kalau sudah mati mah dia bilang gini, Rabbi laula akhartani, ya Allah mengapa engkau tidak menangguhkan ila ajalin qarib, tidak menangguhkan kematianku pada waktu yang dekat, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, wa aku minas solihin, dan aku akan termasuk orang yang solih. Nah ini jadi jangan sampai menyesal seperti yang digambarkan dalam surah Al-Munafikun. Nah jadi dalam surah Al-Munafikun juga ya, wala yuakhirullah nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan mungkin menangguhkan kematian ya ketika jaa ajaluha, datang waktu kematian itu. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Kemudian di sini juga masih banyak ya, tetapi kita langsung saja pada ini ya, harus bersemangat memanfaatkan waktu. Nah, kita dengan waktu itu adalah nikmat, harus bersemangat memanfaatkan waktu ya. Kalau para ulama salaf, mereka yang paling bersemangat mengisi waktu ya, manusia-manusia yang seperti Hasan Al-Basri ya, beliau menyampaikan bahwa saya sudah menjumpai sekelompok kaum, mereka lebih bersemangat memanfaatkan waktu melebihi semangat kalian dalam mencari mata uang dirham dan dinar. Jadi luar biasa sekali, seperti Umar bin Abdul Aziz juga, bahwa sesungguhnya waktu malam dan siang itu berbuat sesuatu terhadapmu, karenanya berbuat baiklah dalam kedua waktu itu. Sedangkan para ulama salaf menyampaikan bahwa di antara tanda-tanda perbuatan terkutuk adalah mengabaikan waktu. Waktu itu seperti pedang, jika tidak engkau potong maka ia akan memotongmu. Jadi para ulama salaf betul-betul mereka itu ya mengisi waktu itu dengan sebab baik-baiknya gitu ya. Nah, karena dalam salah satu ucapan mereka bahwa barang siapa yang hari sekarangnya itu ya sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk yang rugi. Dan barang siapa yang hari sekarang itu lebih buruk daripada hari kemarin, maka dialah orang yang terkutuk gitu ya. Jadi bersungguh-sungguh gitu ya dalam memperhatikan waktu ya, dalam berupaya menambah ilmu, dalam mengerjakan amal soleh gitu ya, dalam melatih hawa nafsu gitu ya, dalam upaya memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi mereka tidak mau usia itu hanya percuma ya, hanya sia-sia saja gitu ya. Jadi mereka menganggap bahwa mengkufuri nikmat ya, termasuk tadi menyanyiakan waktu gitu ya. Nah, jadi jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia gitu ya, dengan sesuatu yang tidak memberikan faidah. Nah, bahkan Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa saya tidak menyesali terhadap suatu hari yang telah terbenam matahari sedangkan ajalku berkurang dan amalku bertambah. Nah, jadi senantiasa amal soleh itu lebih semangat lagi ya. Tapi kalau kita kan kadang
hari ini semangat gitu ya, besoknya pengennya mager misalnya. Tapi kalau para salafus solih, nah mereka itu terus on fire gitu ya, mengisi waktu ya, mencari ilmu lebih semangat lagi gitu ya, kemudian beribadahnya lebih ditingkatkan lagi, karena kalau sama ya hari ini dengan hari kemarin rugi, dan kalau lebih buruk maka terkutuk gitu ya. Nah prinsipnya seperti itu. Nah jadi di sini juga dikatakan bahwa setiap hari melewati diriku sedangkan aku tidak dapat menambah ilmu yang mendekatkan diriku dan tak punya keberkahan diri itu. Nah bahwa betul-betul gitu ya, semangat mencari ilmunya para sahabat itu ya, semangat mengisi dengan amal solihnya luar biasa. Nah kemudian di sini ya, menggunakan waktu kosong. Jadi di antara nikmat yang sering dilupakan ya oleh mayoritas manusia, bahwa mereka itu tidak mensyukuri nikmat waktu luang ya. Dalam hadis riwayat Ahmad, inna sihah, sesungguhnya kesehatan, wal farog, dan waktu luang, nikmatani, dua-duanya adalah dua nikmat min ni'amillah, dari nikmat Allah, maghbunun, yang sering dilalaikan ya, fihima, pada kedua hal itu, katsiru minanas, kebanyakan dari manusia. Jadi diantara kita ya kayak abai gitu ya terhadap waktu luang gitu ya, kesehatan gitu. Kalau udah sakit baru kerasa bahwa itu nikmat. Kayak waktu luang itu berlalu begitu saja gitu ya, berlalu begitu saja. Nah jadi yang dimaksud waktu luang atau waktu kosong ini yaitu kosong dari kesibukan dan rintangan yang menghalangi seorang mengerjakan amal perbuatan ukhrawi. Nah jadi hadis ini bahwa intinya jangan sampai waktu luang ini ya terbuang begitu saja. Bagaimana kita sibuk ya, sibuk bekerja keras gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian banyak juga ya nasihat-nasihat, misalnya pergunakan 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu yang lain gitu ya. Diantaranya masa luang, faraghoka sebelum syughlika, ketika luang itu harus sebelum datang masa sibuk gitu ya. Nah kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Nah kemudian selain memanfaatkan waktu kosong, tentu saja berlomba-lomba dalam kebaikan ya, sabiqum bil khairat gitu ya, bahwa ketika seorang mukmin bisa memperhitungkan ya waktu dan betapa pentingnya waktu, betapa pentingnya mengisi waktu dengan melakukan berbagai hal baik gitu ya. Nah di sini kita ya diajarkan oleh Rasulullah memperhatikan doa dan zikir ini ya, bahwa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hami, dari kesedihan, wal hazan, dan kesusahan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan berlindung dari kelemahan dan kemalasan. Jadi jangan dipakai untuk malas-malasan gitu ya, waktu itu mager misalnya, tetapi betul-betul berlomba-lomba dalam kebaikan sebelum nantinya datang ya berbagai gangguan atau rintangan gitu ya. Dalam surah Al-Baqarah, walikul wijhatun huwa muwaliha fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian itu dalam berbuat baik ya, aina matakunu ya'ti bikumullah jami'a. Nah jadi bahwa dalam mengisi waktu itu yaitu dengan berlomba-lomba ya dalam kebaikan, wasari'u ila magfirah, berlomba-lomba bersegera dalam memohon ampunan kepada Allah, sabiqu ila magfirati mir rabbikum, ya berlomba-lomba mendapatkan ampunan dari Allah gitu ya. Bahwa Al-Qur'an menyuruh bersegera, berlomba-lomba ya mencari ampunan Allah. Maksudnya adalah melaksanakan berbagai sarana menuju untuknya itu ya, dengan keimanan, ketakwaan, amal soleh gitu ya. Nah berlomba-lomba, nah ini adalah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, bahwa orang beriman itu ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian ini banyak ya, kemudian mengambil pelajaran dari masa lalu gitu ya, harus mengambil pelajaran dari masa lalu, jangan masa lalu itu hanya berlewat begitu saja gitu ya. Kalau orang ulul albab, mereka akan merenungkan ya
mereka akan merenungkan sebagaimana dalam surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab, bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, bahwa silih bergantinya siang dan malam untuk ulul albab itu adalah mereka menjadikan la ayat gitu ya, tanda-tanda untuk ulul albab itu, bahwa yuqallibul lail wan nahar, bahwa bergantinya siang malam itu la ibrah gitu ya, menjadikan terdapat pelajaran besar li ulil absar, bagi orang-orang yang absar, ulil absar punya penglihatan, bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal. Kemudian pandai mengatur waktu gitu ya, pandai mengatur waktu. Nah di sini bagaimana ya tata cara mengatur waktu, ada untuk istirahatnya, ada untuk bersenang-senangnya gitu ya, ada untuk beribadahnya gitu ya. Kalau sahabat Ali menyampaikan, senang-senanglah hati sesaat, sebab hati itu jika dipaksa akan menjadi buta. Nah jadi ada waktu-waktunya ya, untuk apa gitu ya. Kalau dalam hadis Bukhari di sini, ya ayuhan nas, wahai manusia, khudu minal a'mal, beramalah mimma tutiqun, menurut yang kalian sanggupi gitu ya. Jangan dipaksakan juga berlelah-lelah misalnya, tetapi ya ayuhan nas, wahai manusia, khudu minal a'mal ma tutiqun, beramalah sesuai dengan kesanggupan kalian gitu ya. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, la yamallu, Allah itu tidak bosan, hatta tamallu, sampai kalian merasa bosan. Wa inna ahabbul a'mal ilallah, dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah, madama, yaitu yang dikerjakan secara rutin, wa in qalla, walaupun sedikit. Nah jadi tadi ya misalnya setiap hari menyisihkan waktu untuk misalnya setelah sholat zuhur ya 10 menit untuk tilawah misalnya. Jadi dirutinkan walaupun hanya sedikit misalnya, walaupun kita dalam setiap sholat hanya menyempatkan 2 lembar bacaan, tapi kalau dikumpulkan itu kan menjadi 1 juz misalnya. Bahwa inna din yusrun, sesungguhnya agama itu mudah gitu ya. Wala yushad ad-din ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwah war rauhah wa syai'in minal duljah. Nah ini ya, bahwa sesungguhnya agama itu mudah dan tidak seorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan ya semakin berat. Maka berlaku luruslah, mendekatlah kepada yang benar, berilah kabar gembira, minta tolonglah dengan ghadwah, berangkat di awal pagi ya. Nah, itu jadi wasta'inu bil ghadwah, dan minta tolonglah dengan ghadwah, berangkat di pagi hari, dan ruhah itu berangkat setelah zuhur, wa syai'in minad duljah, dan dari sesuatu ad-duljah, berangkat di waktu malam. Jadi jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam beraktivitas, misalnya kayak baca Quran berlebih-lebihan misalnya, mengerjakan sholat, saum gitu ya. Rasulullah memberikan nasihat ya, bagi ketika ada yang bertanya tentang gimana sih ibadah Nabi, nanya kepada Siti Aisyah, ketika dijawab oleh Siti Aisyah, oh gitu doang dalam pikirannya, pokoknya aku mau sholat selama-lamanya, mau saum selama-lamanya, nggak akan buka, mau ibadah selama-lamanya, nggak akan nikah-nikah. Nah, sama Nabi dikasih tahu ya bahwa Rasulullah juga orang yang paling takwa gitu ya, tetapi Rasulullah menikah, Rasulullah juga tidur, biasa ada sholatnya, ada tidurnya, kemudian dan beliau mengingatkan bahwa harus seimbang ya, memberi seimbang. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, sesungguhnya tubuh kita itu punya hak juga. Fa inna, sesungguhnya li jasadika, untuk tubuhmu, 'alaika haqqan, punya hak, jangan terlalu letih, terlalu paksa, lelah gitu ya. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan, sesungguhnya kedua matamu juga punya hak atas dirimu ya, hak untuk tidur ya. Wa inna li zaurika 'alaika haqqan, dan tamumu punya hak atas dirimu. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan istri atau keluarga juga punya hak gitu ya. Jangan sampai untuk jihad misalnya sampai meninggalkan dan sebagainya, tetapi semuanya harus seimbang, tidak boleh berlebih-lebihan gitu ya. Bahwa di sini wallah, kata Rasulullah ya, ketika ada yang bersumpah mereka akan saum selama-lamanya, akan sholat selama-lamanya, nggak tidur-tidur, saum nggak akan buka-buka, akan terus ibadah, nggak akan nikah-nikah, maka kata Rasulullah, wallah, demi Allah, inni la akhsyakum, aku itu adalah orang yang paling takut sama Allah gitu ya, yang paling bertakwa ya sama Allah.
wa atqakum, yang paling bertakwa. Lakinni asum wa uftir, tapi kata Rasul, aku juga saum tapi juga berbuka. Wa usolli wa arkud, aku juga sholat tapi aku juga ada waktu tidur. Wa ta'azzawaju nisa, dan aku pun menikahi perempuan ya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang membenci sunahku maka bukan termasuk golonganku. Nah, jadi demikianlah ya, Rasulullah harus tawasut ya, wal i'tidal, harus seimbang dalam kehidupan ini ya, seimbang antara hak nafsu dan hak Allah Azza wa Jalla. Nah, ini masih banyak sebetulnya, tapi waktu kita ya sudah siang. Intinya bagaimana kita ingat waktu sholat gitu ya, kita diingatkan wa atu haqqahu yauma hasadi, ketika zakat ada waktunya. Pokoknya ya, pada waktu-waktu bagi Allah itu ada 4 ya, tiada 5 lagi, yaitu waktu memperoleh kenikmatan, waktu menderita bencana, waktu mengerjakan ketaatan, dan waktu jatuh pada kemaksiatan. Jadi pokoknya kita punya hak ya terhadap Allah. Barang siapa yang terus diisi dengan ketaatan, nah insya Allah Allah akan memberikan hidayah taufiknya gitu ya kepada kita. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu, memperhatikan waktu utama. Nah, ini belum dibahas ya, bagaimana ada waktu-waktu utama dalam Islam itu ya, bahwa dalam waktu-waktu utama itu misalnya ini ya, di malam hari, di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia gitu ya. Kemudian aqrabu ma yakunu rabb minal abdi fi jawfil lail, waktu yang paling dekat antara Allah dengan hambanya itu adalah fi jawfil lail al akhir, pada tengah malam terakhir ya. Fa in istata'ta, jika kamu mampu, antakuna mimman yazkurullah fi tilka sa'ah fakun, jika kamu mampu ya menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah atau sholat di waktu itu, fakun, maka lakukan gitu ya. Ada kelebihan di waktu Jumat ya. Kemudian banyak lagi waktu-waktu tertentu ya, waktu-waktu istimewa yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Misalnya ada di 10 hari di pertama di bulan Zulhijjah, ada 10 di antara 10 di bulan Arafah. Masih banyak gitu waktu istimewa yang mustajab ya, yang diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hanya itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Kita jadikan terakhir doa ya, doa kita ya, supaya kita itu dijadikan sebaik-baik umur ya. Allahumma ja'al khaira umuri, ya Allah jadikan akhir umurku itu sebaik-baiknya ya. Khaira umuri akhirahu wa khairu amali, khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaq. Jadi memohon dijadikan akhir umurku sebaik-baik umur, akhir amal perbuatanku sebaik-baik amal, sebaik-baik hariku adalah hari pertemuanku dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja renungan kita kali ini. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin baik dalam memanage waktu ya. Ada hak Allah di dalamnya, ada hak badan kita juga ya, hak mata kita juga. Semuanya harus tawazun, seimbang ya, menyeimbangkan keduanya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Raja Fenty atas materi pada hari ini. Marilah umat fillah rahimakumullah, bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada semua partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.